Baik, kami dari kelompok 3 Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi akan mempresentasikan hasil kerja kami yang tentang pelanggaran etika akuntansi yang terjadi di PT Garuda. Etika dalam akuntansi menjadi aspek penting untuk memastikan laporan keuangan yang kredibel dan transparan, tetapi etika laporan keuangan dapat memanipulasi untuk kepentingan pihak tertentu. Salah satu contoh nyata pelanggaran etika akuntansi di Indonesia adalah kasus yang menimpa PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk pada tahun 2018 yang dilibatkan manipulasi laporan keuangan. Yang pertama, awal mula. Pada tahun 2018 PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk mengalami tekanan finansial yang cukup berat di tengah kondisi tersebut. Perusahaan tetap merilis laporan keuangan yang menyatakan adanya laba bersih sebesar 809.000, padahal di tahun sebelumnya 2017 Garuda mencatat kerugian besar sebesar 216 juta. Perubahan drastis ini mencakup kerugian terutama dari kelangganan auditor, regulator, dan publik. Berikut kesalahan pengakuan pendapatan. Dalam praktik akuntansi yang benar atau mengikuti standar akuntansi keuangan SAK, pendapatan baru beroleh diakui saat yang pertama sudah ada kepastian pembayaran, yang kedua barang atau jasa sudah diserahkan dan risiko sudah berpindah. Yang berikut namun dalam kasus Garuda, yang pertama pendapatan dari Mahata sudah diakui penuh dalam laporan tahun 2018, padahal pembayaran belum diterima dan ketentuan kerja sama masih bersifat potensial atau bergantung syarat tertentu. Yang kedua, dengan kata lain, Garuda mengakui piutang jangka panjang sebagai pendapatan padahal belum layak diakui pada periode tersebut. Yang berikut sanksi dan dampak. Yang pertama, BI menjatuhkan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 juta kepada Garuda Indonesia. Kedua, direksi yang terlibat juga dikenai denda pribadi sebesar 100 juta per orang. Yang terakhir, materi BUMN saat itu akhirnya mencopot Direktur Utama Garuda Aris Askara dan beberapa jajaran direksi lain. Beberapa alasan kuat mengapa manajemen melakukan pelanggaran di antara lain. Yang pertama, menjaga citra perusahaan agar tampak sehat di hadapan investor dan pemerintah. Yang kedua, menghindari konsekuensi kerugian yang bisa berdampak pada bonus, insentif, atau bahkan kedudukan jabatan manajemen puncak. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang analisis permasalahan PT Garuda. Ada 4, yaitu yang pertama, tekanan kinerja keuangan. PT Garuda Indonesia sebagai perusahaan BUMN dan emiten di Bursa Efek Indonesia atau BEI dituntut untuk terus menunjukkan performa keuangan yang stabil dan menguntungkan dalam kondisi keuangan yang terus buruk. Manajemen mengalami tekanan besar untuk menunjukkan kinerja yang positif di mata investor, pemegang saham, dan pemerintah. Tekanan inilah yang menjadi salah satu pemicu utama dilakukannya manipulasi laporan keuangan agar terlihat seolah-olah perusahaan berhasil mencetak keuntungan. Yang kedua, lemahnya pengawasan internal. Pengawasan internal yang seharusnya menjadi garis pertahanan pertama dalam mendeteksi penyimpangan
tidak berjalan secara optimal, fungsi audit internal dan kontrol manajemen tidak mampu mengidentifikasi atau mencegah pencatatan pendapatan yang belum sah. Hal ini menunjukkan bahwa asisten internal kontrol yang memiliki perusahaan tidak efektif dan tidak independen. Yang ketiga, konflik kepentingan. Adanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu di lingkup manajemen menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak didasarkan pada prinsip etika dan profesionalisme. Misalnya ada dorongan untuk menjaga citra agar tetap mendapat insentif, bonus atau mempertahankan jabatan yang menyebabkan pihak-pihak ini mengabaikan aturan pelaporan yang benar. Yang terakhir, budaya perusahaan yang buruk. Budaya kerja yang terlalu fokus pada hasil akhir atau rusuh tanpa memperhatikan proses yang etis dan akuntabel memperbesar peluang terjadinya pelanggaran ketika perusahaan lebih menekankan pencapaian target laba daripada tata kelola yang baik. Maka manipulasi menjadi hal yang dianggap biasa demi mencapai tujuan jangka pendek. Ya, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang solusi permasalahan PT Garuda. Perbaikan tata kelola perusahaan atau cooperative governance. Yang pertama yaitu penguatan fungsi audit internal. Fungsi audit internal harus diperkuat dengan membentuk tim audit yang benar-benar independen, bebas dari campur tangan direksi ataupun manajemen operasional. Tim ini harus langsung bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, bukan kepada direksi, sehingga ada pengawasan yang objektif terhadap jalannya bisnis. Audit internal harus secara berkala melakukan pemeriksaan atas transaksi keuangan, memberikan laporan hasil audit secara terbuka kepada komite audit dan komisaris, mempunyai wewenang untuk memeriksa semua unit tanpa batasan. Yang berikut, peningkatan peran komite audit. Komite audit harus lebih aktif, kritis dalam meninjau transaksi-transaksi besar, khususnya yang memiliki dampak material terhadap laporan keuangan. Yang berikut, memverifikasi keabsahan kontrak atau kerja sama bisnis sebelum pendapatan diakui. Yang berikut, melakukan evaluasi dan audit khusus terhadap transaksi yang tidak biasa. Komite audit juga perlu berisi orang-orang yang profesional, memahami akuntansi keuangan dan bebas dari konflik kepentingan. Sini saya akan melanjutkan ke solusi berikutnya, yaitu pendidikan dan pelatihan etika. Seluruh jajaran manajemen dan karyawan harus diberikan pendidikan tentang etika bisnis dan etika akuntansi secara rutin. Program ini bertujuan untuk yang pertama, membentuk kesadaran akan pentingnya pelaporan keuangan yang akurat dan jujur. Yang kedua, memastikan setiap individu di perusahaan memahami konsekuensi hukum dan reputasi akibat pelanggaran yang dilakukan. Yang ketiga, menemukan budaya integritas dalam lingkungan kerja. Pelatihan bisa dilakukan melalui workshop,
seminar, e-learning, ataupun pelatihan sertifikasi khusus. Berikut ada transparansi dan keterbukaan informasi. Pertama, menyediakan laporan keuangan yang akurat, jujur, dan sesuai standar seperti IFRS, International Financial Reporting Standards, dan PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Yang kedua, membuka akses informasi penting kepada pemegang saham dan publik, termasuk risiko keuangan yang dihadapi. Yang ketiga, menetapkan sistem pelaporan berbasis IT, agar informasi dapat dipantau secara real time dan mengurangi peluang manipulasi. Yang keempat, prinsip transparansi akan memperkuat kepercayaan publik dan stakeholder terhadap perusahaan. Yang berikut ada penerapan sanksi tegas. PT Garuda Indonesia perlu menerapkan sistem reward and punishment secara adil. Yang pertama, karyawan atau pejabat yang melanggar etika atau melakukan manipulasi laporan keuangan harus dikenakan sanksi administrasi, pidana, atau pemutusan hubungan kerja sesuai tingkat pelanggarannya. Yang kedua, dengan penegakan hukum internal yang konsisten akan tercipta efek jerah dan budaya organisasi yang sehat. Ketiga, Dewan Komisaris harus memastikan sanksi diterapkan tanpa pilih kasih, termasuk kepada jajaran direksi. Yang berikut kesimpulan kasus PT Garuda Indonesia menunjukkan bahwa pelanggaran etika akuntansi dapat membawa dampak yang sangat serius, tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga terhadap kepercayaan publik dan stabilitas pasar. Penting bagi perusahaan untuk membangun sistem pengawasan yang kuat, budaya etika yang tinggi, dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Yang berikut saran. Yang pertama, direksi dan manajemen perusahaan harus berkomitmen penuh terhadap penerapan etika dan prinsip akuntansi yang benar. Yang kedua, regulator perlu meningkatkan pengawasan serta menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran. Dan yang terakhir, investor dan pemangku kepentingan harus aktif dalam mengawasi dan menilai kinerja keuangan perusahaan.